Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yusuf Perkasaibo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor real maupun sektor keuangan. Nah, pasar modal merupakan salah satu tempat di mana kita dapat berinvestasi pada sektor keuangan. Sehingga investasi syariah di pasar modal tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia yang secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah bahwa produk dan mekanismenya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah sendiri merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan pasar modal syariah sendiri memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Dan juga yang kedua sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah sendiri bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia yang memang akan membantu kita semua untuk berinvestasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga mengenai konsep dasar pasar modal syariah. Dalam melakukan muamalah tentunya manusia diberikan keleluasaan untuk melakukan kegiatan, namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal sendiri termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal syariah diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan yang menurut syariah. Kegiatan muamalah sendiri yang dilarang adalah kegiatan berspekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, rishwah, maksiat, dan juga kezaliman. Nah, di sini menurut fikih dan juga ibadah dan juga muamalah ya. Kalau dari sisi ibadahnya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah juga hukum asalnya itu terlarang kecuali ada keterangan dalil yang memerintahkannya. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya. Dan yang berikutnya menurut fikih dari muamalah ya, mengatur hubungan antara sesama manusia, hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Nah, maka di sini dalam hal muamalah ya, investasi syariah di pasar modal masuk. Oke, kita lanjutkan kegiatan yang dilarang atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80/DSN-MUI/3/2011 antara lain yang pertama ada tadlis. Tadlis merupakan suatu tindakan yang menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembelinya seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang kedua ada tagrir, upaya memengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Berikutnya ada najasi, tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud untuk membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat untuk membelinya. Berikutnya ada ihtikar. Ihtikar adalah sebuah kegiatan membeli suatu barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga-harganya itu lebih mahal. Berikutnya ada GCC ya, suatu bentuk tadlis yaitu penjual menjelaskan, memaparkan keunggulan keistimewaan suatu barang yang dijualnya serta menyembunyikan kecacatannya. Jadi hanya disampaikan keistimewaannya tapi cacatnya nggak diceritain. Berikutnya ada govern, ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berikutnya ada ba'i al-ma'dum, melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki atau short selling ya. Di sini dia ngejual barang yang sebenarnya dia belum punya. Nah, itu termasuk dalam kegiatan short selling. Yang terakhir ada riba. Riba yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Nah, teman-teman, selain hal yang dilarang, kita juga ada produk dan juga layanan di pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah adalah sebuah efek syariah
yang efek syariah itu merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Di antaranya ada efek syariah berupa saham, sukuk, reksadana syariah, efek peragunan aset syariah, EBA syariah, ada juga dana investasi real estate syariah, dire syariah, efek syariah lainnya juga ada. Nah, sedangkan untuk layanan pasar modal syariah, diantaranya ada ahli syariah pasar modal, manajer investasi syariah, unit pengelola investasi syariah, pihak penerbit daftar efek syariah, syariah online trading system, bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman, mari kita kupas satu dulu, efek syariah berupa saham. Nah, di sini konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, karena apa? Karena daftar efek syariah sendiri adalah sebuah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK ataupun pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk menjadi saham syariah sendiri ada screeningnya. Yang pertama ada business screening dulu, dia tidak boleh melakukan kegiatan usaha. Antara lain yang pertama, dia usahanya nggak boleh ada perjudian dan sejenisnya. Yang kedua ada perdagangan yang dilarang. Yang ketiga ada jasa keuangan yang ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian seperti goror ataupun judi, dan juga ada produk atau distribusi barang yang haram, merusak moral dan juga mudarat. Dan yang terakhir ada transaksi suapnya. Nah, kemudian ada lagi screening di tahap financial screening. Yang pertama ada total utangnya berbasis bunga tidak dibolehkan lebih dari 45% dari total asetnya. Nah, yang berikutnya adalah pendapatan non halalnya dibandingkan dengan total pendapatan yang tidak lebih dari 10%. Setelah melakukan dua screening ini, barulah dia akan dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, berikutnya kita akan coba masuk mengenai sukuk. Sukuk merupakan sebuah efek syariah berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Nah, underlying asset itu sendiri adalah sebuah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuknya. Aset yang dijadikan underlying itu dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa ataupun hak manfaat atas aset. Nah, berikutnya ada reksadana syariah yang merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola kepada efek-efek syariah yang berupa saham syariah, sukuk, ataupun instrumen syariah yang lainnya. Baik teman-teman, mengenai investasi syariah mungkin cukup demikian terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwasanya ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada juga sukuk dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas cukup sekian. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf, minta ampun, minta ridho jika banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.